Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya di channel YouTube HMZ. Kali ini eh, saya ingin menunjukkan kepada Anda kelas Theory of Learning and Teaching yang angkat tema tentang tipe-tipe belajar siswa. Check it out. Mengenali tipe belajar siswa. Tipe belajar siswa pada dasarnya gaya belajar adalah metode terbaik yang memungkinkan seseorang dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik atau khas. Gaya belajar atau modalitas belajar menggambarkan modus dominan seorang anak menerima, memproses, dan mempertahankan informasi di dalam otaknya. Setiap individu memungkinkan untuk memiliki satu macam gaya belajar atau dapat memiliki kombinasi dari gaya belajar yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa setiap siswa adalah pembelajar yang unik. Mari kita mengingat kembali nama-nama ilmuwan terkenal seperti Albert Einstein, Winston Churchill, dan Thomas Alva Edison. Di masa anak-anak, Albert Einstein dikenal suka melamun. Guru-gurunya di Jerman mengatakan bahwa ia tidak akan berhasil di bidang apapun. Sikap dan pernyataannya selalu merusak suasana kelas, dan lebih baik ia tidak bersekolah. Selanjutnya, Winston Churchill sangat lemah dalam pekerjaan sekolah. Dalam berbicara, ia gugup dan terbata-bata. Sementara itu, Thomas Alva Edison pernah dipukuli guru dengan ikat pinggang karena dianggap mempermainkan guru dengan mengajukan banyak pertanyaan. Karena seringnya ia dihukum, maka ia dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh ibunya setelah mengenyam pendidikan formal hanya selama 3 bulan. Einstein, Churchill, dan Edison, ketiga tokoh tersebut memiliki gaya belajar yang khas yang tidak sesuai dengan gaya belajar di sekolah mereka saat itu. Untunglah mereka memiliki pelatih yang memahami gaya belajar tersebut hingga akhirnya kesuksesan luar biasa mampu mereka capai. Bisa sekarang kita lihat Albert Einstein menjadi ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Winston Churchill menjadi salah satu pemimpin dan orator terbesar abad ke-20. Dan Thomas Alva Edison menjadi penemu sains paling produktif sepanjang zaman. Gaya belajar anak berbeda satu dengan lainnya. Tidak ada yang salah dengan gaya belajar anak. Masing-masing gaya belajar anak memiliki keunggulan dan kekurangan. Tugas kita sebagai guru nantinya adalah mengarahkan anak agar menikmati proses belajar mereka, apapun pilihan gaya belajar anak tersebut. Secara umum, ada 4 gaya belajar anak, yakni visual, auditori, taktil, dan kinestetik. Seperti apa masing-masing gaya belajar anak tersebut, dan termasuk tipe dengan gaya belajar anak seperti apa? Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dewi selaku pemateri kedua. Silakan. Oke, boleh next. Yang pertama, tipe belajar auditori. Anak auditori cepat memahami dan mempelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Gaya belajar anak ini cocok untuk mereka yang suka menghafal. Anak dengan gaya belajar ini sangat mudah menyerap atau merekam apa yang mereka dengarkan, termasuk cerita, dan ia sangat mampu menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri. Lalu, ciri-ciri belajar anak auditori itu antara lain mudah mengingat kata-kata dari cerita atau lagu yang didengarkannya. Kemudian mampu mengulangi frasa atau komentar yang didengarnya. Sangat tertarik dengan kegiatan yang berbau diskusi, debat, atau anekdot. Dan mungkin tidak tertarik membaca buku, namun senang jika dibacakan. Ciri-ciri yang terakhir,
sangat mudah menyerap informasi verbal, meski kelihatannya ia tidak memperhatikan. Namun, di balik teori ini ada sedikit kelemahan, seperti sulit konsentrasi di tempat yang ramai. Anak dengan gaya belajar ini membutuhkan tempat yang sangat tenang untuk dapat fokus belajar dan berkonsentrasi. Bagaimana sih caranya mengarahkan anak dengan tipe belajar auditori ini? Sering-seringlah sebagai guru berkomunikasi karena anak dengan gaya belajar ini sangat senang mendengarkan. Semakin sering guru mengajak anak dengan gaya belajar ini berbicara atau berdiskusi, semakin banyak informasi yang akan direkamnya. Next. Yang kedua, tipe belajar visual. Anak dengan tipe belajar visual mampu menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat. Ia bisa memaksimalkan kemampuannya hanya dengan memperhatikan gambar-gambar atau apapun yang dilihatnya. Ciri-ciri belajar anak visual ini seperti mudah terpesona dengan gambar-gambar, ilustrasi, tayangan televisi, atau video. Mudah mengingat cara orang lain melakukan sesuatu, dan sangat cepat mengenal bentuk, warna, dan huruf. Namun, kelemahan dari tipe belajar visual ini harus tenang saat belajar. Bagaimana cara kita sebagai calon guru mengarahkannya? Putarkan tayangan atau video-video edukasi, sehingga murid memperoleh topik-topik baru untuk dikembangkan dan dipelajari. Guru juga dapat membuat mural atau kolase saat mengajarinya belajar, agar dia lebih tertarik. Oke, next. Yang ketiga, tipe belajar taktil. Anak yang memiliki gaya belajar taktil memahami atau mempelajari sesuatu dengan menyentuh. Ia harus merasakan dan menyentuh sesuatu untuk memahami bagaimana cara kerja objek yang sedang dipelajarinya. Ciri-ciri belajar anak taktil ini seperti menyukai objek yang memiliki tekstur dan ukuran menarik dan senang bermain. Dan mungkin dia merasa perlu merasakan dan menyentuh langsung saat mempelajari sebuah objek, termasuk untuk memahami gagasan-gagasan abstrak. Kelemahan tipe ini kesulitan mengikuti arahan untuk tugas-tugas yang kurang familiar. Bagaimana cara mengarahkannya? Perkenalkan tugas-tugas atau benda-benda baru. Kemudian, biarkan murid dengan gaya belajar ini mencobanya sendiri. Dan bisa juga dengan akan sangat antusias ketika ditugaskan untuk melakukan percobaan di laboratorium maupun ruang praktek. Dan next. Dan terakhir mungkin kelompok besar dari gaya belajar anak yaitu kinestik. Gaya belajar anak kinestik adalah gaya belajar anak yang melibatkan fisik maupun gerakan tubuh. Ia senang belajar dengan melibatkan fisiknya, menggunakan tubuhnya saat mempelajari tempat-tempat maupun konsep baru. Anak dengan gaya belajar ini biasanya sangat suka pelajaran olah tubuh seperti menari, olahraga, drama, atau yang sejenisnya. Ciri-ciri belajar anak dengan tipe kinestik ini antara lain senang bermain peran berdasarkan buku favoritnya atau menirukan kisah dengan gerakan-gerakan. Dan juga menikmati bermain di playground atau tempat olahraga. Dan terakhir, selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisik. Kelemahan dari teori ini, karena anak dengan gaya belajar ini suka bergerak, maka ia akan kesulitan jika harus belajar di kelas. Ia tidak akan tahan duduk berlama-lama mendengarkan guru menerangkan di depan kelas. Ia akan bergerak ke sana kemari, yang tentu saja akan menyulitkan dirinya berkonsentrasi di kelas. Bagaimana cara mengarahkan anak ini untuk belajar dengan lebih baik atau apapun?
Saat membacakan materi guru, sebaiknya mengajaknya berpartisipasi dengan memintanya menirukan gerakan-gerakan seperti dalam materi yang guru bacakan. Dan yang paling penting adalah bersabarlah karena anak ginestik. Jangan emosi ketika siswa tidak bisa duduk manis sebelum satu buku atau satu materi cerita yang guru ajarkan itu habis dibacakan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan teman saya, Haidar, selaku materi kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Selain 4 tipe anak yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa tipe belajar anak lain, yaitu tipe belajar olfaktoris. Anak didik yang bertipe belajar ini memegang peranan penting adalah ketergantungannya pada indera pencium. Anak didik seperti ini akan sangat cepat menyesuaikan dirinya dengan suasana bau lingkungan. Jadi, anak didik yang memiliki tipe olfaktoris mengandalkan aktivitas belajarnya pada alat indera penciuman. Bagi anak didik tipe ini, gerbang pengetahuannya adalah hidung. Karena itu baginya sangat cepat menyesuaikan diri dengan suasana bau lingkungan. Ciri-ciri peserta didik yang bertipe olfaktoris antara lain lebih menyukai suasana belajar yang kondisi kelas atau lingkungannya harum, suka berjalan-jalan di dalam, tidak suka dengan suasana kelas yang ricuh atau ramai. Selanjutnya, tipe belajar gustativa. Tipe gustativa berarti kemampuan mencicipi. Peserta didik yang tergolong dalam tipe gustativa adalah mereka yang mencirikan belajarnya dengan mengandalkan kecakapan lidah. Mereka akan lebih cepat mempelajari suatu melalui indera kecapnya. Untuk itu, maka sebaiknya guru lebih menitik beratkan pada kegiatan belajar yang mengandalkan indera pengecap. Misalnya, suatu kegiatan belajar yang berkaitan dengan rasa melalui lidah, misalnya rasa asin, pahit, manis, dan sebagainya. Karena itu, melalui indera pengecapnya, ia dapat mengetahui berbagai rasa. Ciri-ciri peserta didik yang bertipe gustativa diantaranya menyukai kegiatan yang bersifat kuliner, membaca buku sambil mengunyah makanan, menyukai kegiatan belajar dengan suasana santai. Tipe belajar kombinatif. Anak didik yang bertipe belajar ini mempunyai kemampuan mengikuti pelajaran dengan menggunakan lebih dari satu indera. Ia dapat menerima pelajaran dengan mata dan telinga sekaligus ketika belajar. Untuk itu, maka guru tidak perlu menitik beratkan pada salah satu indera. Jadi anak didik yang memiliki tipe campuran kombinatif mengandalkan aktivitas belajarnya dengan menggunakan lebih dari satu inderanya. Di sini yang memegang peranan penting adalah mata, telinga, sentuhan, dan pengecap. Bagi anak didik tipe ini, gerbang pengetahuannya bukan hanya mata, akan tetapi dapat menggunakan mata dan telinganya sekaligus ketika belajar. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Puji. Baik, memahami tipe belajar siswa. Gaya belajar anak yang manakah yang dimiliki? Sebab setiap anak itu unik dan memiliki gaya belajar anak yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara memahami tipe belajar siswa? 1. Kenali kekuatan siswa. Memahami watak anak juga dapat membantu guru menentukan gaya belajar anak mana yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, apakah siswa tipe petualang, tipe pemikir, tipe penemu, tipe filsuf, atau tipe pencipta seperti penyair? Yang kedua, mainkan kekuatan siswa.
Setelah berhasil mengenali gaya belajar anak, kita dapat mulai membangun kekuatannya untuk mengimbangi kelemahan belajarnya. Cobalah membantunya membangun skill akademik di area yang dikuasai anak. Dan ketiga, perhatikan gaya belajar siswa. Bicarakan masalah gaya belajar siswa antara orang tua atau wali dengan gurunya. Berdiskusilah dan carilah solusi untuk masalah tersebut. Karena sekolah zaman sekarang banyak yang sudah mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa sehingga siswa nyaman belajar di sekolah. Next. Kesimpulan. Metode mengajar yang bervariasi perlu dimiliki oleh pendidik dan dipraktekkan pada saat mengajar. Tipe belajar peserta didik perlu diketahui oleh pendidik melalui observasi agar pendidik dapat menyesuaikan metode apa yang akan diterapkan pada saat mengajar. Tipe belajar siswa berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya lingkungan tempat tinggal, keluarga, orang tua, dan sebagainya. Pendidik yang bijaksana dalam pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran selalu berpikir bagaimana murid-muridnya, apakah murid-muridnya dapat mengerti apa yang disampaikan, apakah murid mengalami proses belajar, apakah materi sesuai dengan pemahaman dan kematangan anak, dan sebagainya. Next. Terakhir, kami mengutip quotes yaitu, pendidikan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Baik, kami memberi maksimal 3 kesempatan pertanyaan. Bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Alifah Saputri. Saya mau bertanya kepada kelompoknya Dewi. Ya. Bagaimana cara menghadapi anak kecil dalam masalah belajar? Apalagi kan lagi musim daring tuh. Kayak contoh anak SD kelas 2. Misalkan ada tugas yang ngerjain kan orang tua. Nah, agar anaknya itu ngerjain sendiri itu, cara hadapnya itu gimana? Gitu. Baik, terima kasih Alifah atas pertanyaannya. Pertanyaan Anda akan kami simpan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Dari Ai. Ya, silakan. Kan tadi ada disebutkan guru harus memahami tipe belajar siswa gitu kan. Nah, sedangkan tipe belajar siswa itu ada 5 macam yang tadi disebutkan. Ya. Lalu pertanyaannya? Gimana pendapat kelompok Anda kalau kita ditempatkan dalam kondisi sekolah yang belum memiliki fasilitas yang lengkap? Jadi guru itu tuh hanya punya cara mengajarnya itu hanya metode berbicara saja gitu atau menjelaskan di depan gitu, tidak dengan gambar, tidak dengan kinestetik atau yang tipe belajar lainnya gitu. Jadi gimana pendapat kelompok Anda kalau kita sebagai guru dihadapkan dengan kondisi tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Wahyu. Pertanyaan Anda akan kami simpan terlebih dahulu dan masih tersisa 1 kesempatan penyanyi lagi. Saya izin bertanya, Dewi. Ya. Tadi kan ada disebutin tuh, ada dijelasin juga teori tipe belajar kombinatif. Nah, apa kelemahan dari tipe belajar kombinatif itu? Terima kasih. Terima kasih, Rani. Ya. Pertanyaan akan kami simpan.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan. Kami mohon izin untuk diberikan waktu sebentar untuk membahas pertanyaan ini dengan kelompok kami. Terima kasih. Oke, grup tipe belajar, are you ready for answering the questions from your friends? Ready, sir? Oke, terima kasih Mr. Khairul Anwar. Saya izin menjawab dari pertanyaan pertama dari Alifah. Saya akan mengulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana cara orang tua menghadapi anak kecil dalam proses belajar daring atau online. Menurut saya dan kelompok kami, cara orang tua menghadapi anak dalam proses daring itu seperti yang antara lain yang pertama, ciptakan ruang belajar yang nyaman untuk anak, seperti tempat yang nyaman, pencahayaan, kebersihan ruang yang akan dipakai untuk daring maupun online. Lalu perhatikan aspek fisik anak saat belajar. Sangat penting sebagai orang tua menjaga kesehatan anak karena anak terpapar radiasi, terpapar secara online daring itu berjam-jam. Kita sebagai orang tua harus dengan sigap, harus dengan penuh kasih sayang memperhatikan aspek-aspek fisik, kesehatan fisik maupun mental. Seperti fisik, misalnya mata. Kita bisa memberikan suplemen mata atau memberikan kacamata mungkin atau apapun itu. Sedangkan aspek mental, kita bisa memberikan motivasi, semangat atau dorongan pada mental anak tersebut. Dan ada yang lain yaitu identifikasi yang dibutuhkan anak untuk belajar. Mengidentifikasi ini seperti apa sih yang dibutuhkan anak? Misalnya dia masih kecil, TK maupun SD kelas 1. Dia mungkin belum membutuhkan HP. Orang tuanya punya HP. Menurut saya orang tuanya itu bisa meminjamkan saat belajar online tanpa harus membelikan. Namun jika anak itu sudah memasuki SMP maupun SMA, butuh sekali HP ataupun laptop, ya mungkin itu orang tua bisa mengidentifikasikan keperluan anak itu seperti apa. Dan awasi penggunaan alat belajarnya. Awasi penggunaan handphonenya itu untuk hal yang positif, bukan negatif. Dan yang terakhir, atur waktu anak layaknya hari-hari normal. Anggap saja daring ini seperti sekolah normal. Ya, saat daring dimulai, ya orang tua memperlakukan anaknya seperti sekolah. Jadi saat ada tugas atau saat online, orang tua harus mendidik anaknya itu disiplin. Jangan malah membantunya mengerjakan ulangan atau membantunya mengerjakan tugas-tugasnya yang membuat anak itu malas dan tidak bisa menyerap pelajaran daring ini dengan maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada puas atau ada kekurangan mungkin, Alifah? Tapi misalkan orang tuanya sudah disiplin tuh, tapi anaknya tetap mungkin gitu, gimana? Harus lebih proteksi, kayak orang tua masa ya kalah sama anaknya, ya dia bisa mengunci sandi atau memberikan punishment atau memberikan hukuman ringan mungkin agar anak itu tidak terlalu dimanja, atau bagaimana cara orang tua itu biar anaknya menjadi lebih baik lagi menurut saya. Apakah sudah benar? Oh, terima kasih Alifah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Wahyu Mendasari. Tentang bagaimana tanggapan kelompok Anda sebagai guru dengan fasilitas kurang lengkap di sekolah? Oke,
Mungkin bisa dimulai dengan gurunya. Jika kurang sarana atau prasarananya, mungkin bisa mengajukan ke ke pemerintah gitu, meminta dana seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin dengan kreativitas gurunya, untuk lebih kreatif gitu gurunya. Jangan hanya mengandalkan gitu, apa yang ada di sekitar aja dipakai gitu. Saya pernah baca artikel gitu, ada kata-kata, jadi prasarana itu bukan masalah, yang jadi masalah itu kreativitas guru. Mungkin bisa ya kita sebagai guru nantinya untuk lebih mengasah ke kreativitasan kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Maaf jika kurang lengkap. Saya mau menambahkan dari pemaparan Puji, dari pertanyaan Pak Hinanda. Menurut saya yang fasilitas ini merupakan tugas atau peran penting pemerintah. Jadi untuk fasilitas itu menurut saya lebih ke pemerataan fasilitas seperti internet, jalan, itu menurut saya ke pemerintah. Kalau kita sebagai guru yang mengajar di sana, kita harus memutar otak, benar-benar kreatif. Bagaimana dengan kesederhanaan itu tidak menjadi pantangan atau bahkan tidak mematahkan semangat murid dalam proses belajar. Apakah puas dengan pernyataan kami, Wahyu? Bisa diterima kok. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir akan dibahas oleh teman saya, Torik Haider. Sepertinya Torik Haider sudah mencari berbagai referensi sumber. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Rani Atika, yaitu bagaimana kelemahan dari tipe belajar kombinasi. Menurut saya kelemahan dari tipe kombinasi ini, menurut saya tipe kombinasi itu tipe yang mencampurkan berbagai tipe belajar. Jadi anak itu lebih kurang fokus ke dalam satu tipe. Ya walaupun ini bagus, tapi menurut saya kelemahannya ini kurang spesifik atau kurang menjerumus ke apa yang akan dipelajarinya, skill apa yang akan diterimanya. Apakah bisa diterima, Rani? Oke. Teman saya, Torik Haider, yang bertugas menjawab pertanyaan nomor 3, belum menemukan sumber untuk menjawab dari pertanyaan Anda, kelemahan tipe belajar kombinasi. Jadi, saya akan mencoba menjawab dari pendapat atau pengetahuan saya tentang tipe belajar kombinasi ini. Tipe ini menurut saya itu tipe dengan banyak tipe belajar atau lebih dari satu atau mungkin semua tipe ya mampu. Namun kelemahannya anak dengan tipe ini kurang spesifik dalam belajar, dalam mengolah skill dan pengetahuannya. Sehingga menurut saya ini bagus, cuman kelebihannya sedikit kurang spesifik dalam belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan menyimak dan menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Kelompok kami, saya sebagai notulen dan perwakilan kelompok pengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun ketidaknyamanan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hairil Anwar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi presentasi dan juga bagaimana presenter mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya terkait dengan materi yang sedang kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang tipe-tipe belajar. Tadi sudah disampaikan presenter atau juga sudah saya singgung tentang banyaknya tipe belajar siswa. Ya, sebagai guru tentunya perlu memahami masing-masing tipe anak seperti apa. Apakah dia punya tipe belajar kinestetik, ya, atau kemudian dia punya tipe belajar auditori yang mengandalkan pendengaran, seperti mengingat kata-kata dari cerita atau lagu. Kalau kinestetik mengandalkan gerak, kemudian visual mengandalkan apa yang bisa dilihat, gambar-gambar, ilustrasi, video. Jadi sebisa mungkin guru menampilkan hal-hal yang disukai siswa ketika melihat bahwa tipe siswanya adalah tipe yang visual. Kemudian ada yang taktil. Taktil ini saya baru tahu ini. Jadi bagus untuk menambah referensi. Yaitu dia punya gaya belajar yang mana dia akan memahami dan mempelajari sesuatu dengan cara menyentuhnya terlebih dahulu. Nah, ini seperti teman-teman kita yang biasanya hubungannya dengan disabilitas, yang lebih ke tunanetra itu kuat dalam hal menyentuh. Maka bagaimana guru bisa mengarahkan dengan benda-benda yang mudah dikenali dan siswa kemudian mencobanya sendiri. Kemudian ada gaya belajar yang namanya olfaktoris. Torek gimana Torek? Coba diperjelas itu, olfaktoris itu semacam apa? Ya? Coba diulang lagi. Yang olfaktoris itu tipe yang seperti apa? Ya? Anak didik yang memegang peranan penting ketergantungan pada indera pencium. Indera pencium. Lalu mengarahkannya gimana? Ketika dia mempunyai tipe belajar menggunakan indera pencium. Pencium itu pakai apa toh? Pencium itu pakai mulut atau pakai hidung? Hidung. Lalu bagaimana guru sebaiknya ketika melihat ada siswa yang punya tipe belajar semacam ini? Halo? Dilakukan Pak, disesuaikan dengan suasana lingkungannya. Suasana lingkungannya. Jadi dipastikan jangan mengajak tipe anak atau siswa dengan tipe belajar seperti ini diajak belajar di tempat-tempat yang baunya nggak enak gitu ya. Iya. Dia terbangun suasana yang menyenangkan. Gitu kira-kira. Kalau gustativa itu seperti apa? Olfaktoris, gustativa. Gustativa itu apa? Kemampuan mencicipi. Mencicipi. Pakai lidah berarti. Iya, Pak. Terus? Bagaimana mengarahkannya? Mereka akan lebih mempelajari suatu melalui indera kecapnya. Untuk sebaiknya guru lebih menitik beratkan pada kegiatan belajar yang mengandalkan indera pengecap. Indera pengecap. Semuanya hubungannya dengan coba dicacak sih.
gitu. Apakah mengajarnya dengan memasak atau gimana ya? Ya, ada yang bermacam-macam, ada yang seperti ini, ada yang lain. Tapi secara garis besar itu kalau saya boleh bilang ada 3 tadi ya, secara umum ada 3, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Kinestetik, auditori, dan visual. Kalau yang lainnya gustativa, kemudian ada olfaktoris yang mempunyai dengan pencium, gustativa dengan cicipan, kemudian taktil dengan itu sentuhan. Nah, itu tambahan juga menjadi referensi yang baik buat yang lainnya. Artinya juga tidak hanya terpaku pada 3 tadi, juga bisa yang lain juga. Tapi secara garis besar pada umumnya mengetahui ada 3 hal. Yang jelas every student is unique ya. Every student is unique. Every child is special. Every child is special. Itu yang sudah saya kemarin terangkan, itu ada film India yang Tare Zamin Par itu. Dia juga spesial karena keistimewaan disleksia ya. Guru juga harus mengetahui apakah anak itu mempunyai keunikan disleksia atau tidak. Yang mana dia lebih menyukai warna-warna, segala benda hubungannya dikasih warna-warna tertentu, sehingga anak dengan tipe seperti ini akan lebih senang untuk belajar. Kalau dia disamakan dengan yang lainnya, maka dia akan merasa itu bukan tipe belajar saya dan akan merasa kesulitan untuk bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Lalu bagaimana kalau siswa punya tipe kombinatif? Kombinatifnya semuanya, ya bagus, berarti dia istimewa. Dia bisa dikasih dengan cara apa saja dan dia akan paham. Nah, berarti istimewa. Kelemahannya ya saya pikir kelemahannya dia terlalu cepat dengan yang lain. Terlalu cepat paham dibanding dengan yang lain. Maksud saya hubungannya dengan yang lainnya agar tidak terlalu cepat. Saya pikir lebih kepada kelebihannya ya. Kita tidak terlalu mencoba untuk mencari-cari kekurangan dalam setiap tipe. Tentu ada kekurangannya, tapi kita coba kuatkan kelebihan masing-masing siswa. Karena yang lebih penting dalam saat mengajar itu siswa itu dikuatkan dengan kemampuan kekuatannya. Jangan kita tonjol-tonjolkan kekurangannya. Jangan kita apalagi di depan banyak temannya, itu akan membuat dia merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, merasa underestimate dibanding dengan teman yang lain. Itu ya. Kalau tadi menyinggung tentang bagaimana pembelajaran di saat pandemi, nah itu memang ini PR yang sangat berat bagi para orang tua ya. Jika masa pandemi ini anak lebih banyak belajar dengan menggunakan HP. Kelihatannya belajar, tapi ketika didekati lebih kepada mereka main game. Itu juga terjadi pada anak saya. Dimana lebih banyak main gamenya daripada belajar cuma 5-10 menit selesai langsung main game. Itu yang terjadi. Maka orang tua juga harus, tadi disampaikan ada pengawasan dan pengawasan apa yang sedang dikerjakannya dan perlu diberi aturan yang tegas. Aturan yang tegas. Tegas itu maksudnya sesuai dengan kontrak belajar ya. Kontrak antara, jadi ketika Anda hubungannya dengan anak-anak, kita juga perlu ada kontrak perjanjian. Kalau belajar perlu dengan gini,
pada waktu tertentu, kalau sudah selesai baru boleh main game dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat pada saat belajar kok anak itu main game, berarti menyalahi aturan dari perjanjian antara orang tua dengan anak itu sendiri. Maka ketika orang tua tegas untuk mengambil HP, itu tegas, tidak keras. Kalau keras beda. Kalau keras tidak ada di aturan yang sudah disetujui bersama, tapi kemudian dengan semacam semena-mena untuk tidak memberi ruang pada anak untuk main game dan lain sebagainya. Selama ada perjanjian, saya pikir kita bisa tegas pada anak-anak kita. Begitu. Kemudian pembelajaran dalam kekurangan ya. Yang penting tadi saya setuju dengan disampaikan oleh presenter bahwa yang penting adalah kreativitas. Kekurangan tidak kemudian menjadi halangan bagi seorang guru untuk memberikan pembelajaran pada anak-anak. Dulu tidak ada HP, dulu tidak ada banyak fasilitas. Tapi malah anak-anak itu mudah sekali memahami materi dan kuat pemahamannya. Dulu seperti itu malah tidak. Itu banyak fasilitas ada di sekolah, tapi mereka hanya sampai SD lulus, tapi pintar-pintar secara pengetahuan yang kuat. Pengetahuan secara berkarakter ya, kalau pengetahuan secara teknologi mungkin ya tinggalan dengan anak yang sekarang. Karena yang penting guru itu memberikan fondasi pada anak didiknya. Gitu. Is it understood? Dipahami? Kira-kira seperti itu ya. Bisa, Pak. Oke. Jadi intinya adalah tadi disampaikan oleh presenter, memahami tipe belajar siswa. Guru harus memahami tipe belajar masing-masing siswa. Kalau siswanya 30 harus tahu tipenya apa. Dari kinestetik sampai terakhir tadi ada kombinatif dan lain sebagainya. Kemudian kekuatannya itu di apa tuh? Apakah di mencicipi atau di penciuman atau di lidah atau lain sebagainya. Kemudian kuatkan, mainkan kekuatan siswa. Mainkan artinya ditonjolkanlah kekuatan itu dengan ditonjolkan kekurangannya. Kemudian perhatikan masing-masing siswa dengan background dan tipe belajar masing-masing. Maka siswa akan merasa dirinya percaya diri untuk belajar lebih baik lagi. Ya, demikian tadi kelas saya, kelas Theory of Learning and Teaching, yang mengangkat sebuah diskusi tema materi tentang tipe-tipe belajar siswa. Belajar siswa di sana tadi sudah dibahas bahwa ada beberapa tipe belajar siswa. Antaranya ada tipe belajar auditory, di mana siswa mengandalkan pendengarannya, kemudian siswa punya juga tipe belajar visual, mengandalkan visual, dia menyukai hal yang berhubungan dengan visual. Kemudian ada tipe belajar yang namanya tipe kinestetik, gerakan. Tipe yang lainnya ada taktil, yang punya dengan sentuhan. Kemudian tipe belajar ada yang namanya tipe belajar olfaktoris, dengan penciuman, indera penciuman. Dan tipe belajar gustativa. Yang terakhir, tipe belajar kombinatif, yang mana siswa punya tipe belajar yang multi, tidak hanya satu pada pendengaran atau penglihatan saja, tapi kombinasi dari semua hal itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.